Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ustaz harapkan Ananda menyimak dengan baik materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Semoga Allah memberi kemudahan kepada Ananda dalam memahami materi-materi atau ilmu-ilmu yang bermanfaat yang akan kita pelajari. Pada pembelajaran hari ini kita masuk pada aktivitas perilaku terpuji dalam pergaulan sehari-hari. Ya, jadi kita akan belajar tentang perilaku-perilaku atau sikap-sikap terpuji dalam pergaulan sehari-hari. Setiap orang atau setiap manusia harus berperilaku terpuji. Perilaku terpuji bermakna perilaku yang tidak menyimpang dari aturan-aturan agama. Contoh perilaku terpuji seperti perilaku jujur, ramah, suka menolong, dan lain-lainnya. Perilaku terpuji bisa dilakukan di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Atau perilaku terpuji kita harus kita melakukan kepada semua orang, ya. A. Perilaku terpuji antar teman, ya. Antar teman yaitu sportif. Apakah sportif itu? Sportif adalah bersikap berani atau ksatria, adil, jujur, dan mengakui apa adanya yang telah terjadi. Misalnya dalam suatu perlombaan, ya. Misalnya dalam satu perlombaan pada gambar dalam pertandingan olahraga tarik tambang, kelompok Ananda kalah melawan kelompok yang lain dan Anda bersikap menghargai atau mengakui keunggulan teman atau lawan saat bertanding. Itulah adalah perilaku sportif, ya. Atau sikap sportif adalah sesuatu, misalnya kalau dalam lomba jika menang tidak sombong dan yang kalah harus menerima kekalahannya dengan lapang dada, ya. Jadi itu adalah pengertian dari sikap sportif. Sekarang kita mengetahui apa manfaat perilaku sportif itu, ya. Perilaku terpuji itu yang pertama, mengenali kelebihan dan kekurangan diri kita, ya. Kemudian kita orang lain, ya. Kemudian kita mampu memahami arti dari sebuah perjuangan, ya. Jadi itu yang kita pelajari untuk sementara ada 3. Yang pertama, kita mampu mengenali kelebihan dan kekurangan diri kita. Misalnya kalau kita menang, ya kita mampu mengenali bahwa kita bisa dalam hal tersebut. Atau kita kalah dalam satu pertandingan, berarti kita mengakui atau mengenali kekurangan diri kita atau kelemahan kita. Kemudian kita mampu menghargai kemenangan orang lain dengan lapang dada, ya. Kemudian kita mampu memahami atau mengetahui arti dari usaha atau perjuangan, ya. Itu ya. Sikap terpuji yang kedua adalah mandiri. Mandiri adalah salah dan tidak bergantung kepada orang lain. Misalnya, Ananda mengerjakan sendiri ujiannya tanpa meminta bantuan kepada teman atau yang lainnya, ya. Jadi itu salah satu contoh perilaku mandiri. Kemudian kalau di rumah, perilaku mandiri ini bisa diperhatikan seperti contohnya memakai baju sendiri, kemudian memakai kaos kaki sendiri atau pakai sepatu sendiri, ya. Jadi sikap mandiri ini adalah Ananda melakukan suatu perbuatan yang Ananda sudah mampu tanpa meminta bantuan kepada orang lain. Manfaat diri atau manfaat jika Ananda memperhatikan sikap mandiri atau perilaku mandiri. Yang pertama, Ananda akan punya sikap percaya diri, ya. Kemudian Ananda akan bertanggung jawab,
ya. Selanjutnya, Anda putus asa dalam suatu masalah. Kemudian Anda akan semangat dalam belajar, ya. Jadi ada 4 ini manfaat yang akan Anda dapatkan jika mempraktikkan perilaku sikap mandiri, ya. Yang pertama tadi yaitu sikap percaya diri. Anda akan jadi percaya diri atau berpikiran positif, mampu melakukan hal yang Ananda mau kerjakan. Kemudian Ananda bertanggung jawab perilaku yang Ananda telah kerjakan. Kemudian tidak cengeng, ya, tidak cengeng dan tidak mudah putus asa dalam suatu hal. Kemudian semangat dalam belajar atau dalam berusaha. Perilaku atau sikap yang ketiga yaitu sikap terpuji, senang atau bekerja sama, senang bekerja sama, ya. Sikap bekerja sama adalah sikap bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan satu pekerjaan, ya, atau bekerja sama dalam suatu perlombaan. Seperti pada contoh di depan Ananda yaitu permainan terompa, ya. Ini adalah permainan terompa dengan memakai atau dengan beberapa orang atau dengan tim. Kalau Ananda perhatikan, kalau Ananda tidak mampu bekerja sama dengan baik, maka terompa ini tidak akan bisa jalan atau malahan anak-anak Ananda akan terjatuh saat tidak memiliki kerjasama yang baik, ya, seperti ini. Jadi sikap kerjasama adalah sikap atau perilaku melakukan suatu pekerjaan atau perlombaan bersama-sama atau bersama teman. Selanjutnya, manfaat dari sikap bekerja sama atau perilaku bekerja sama. Manfaatnya yang pertama adalah pekerjaan yang berat bisa menjadi lebih ringan dan cepat selesai, ya. Itu manfaat yang pertama kalau kita kerjakan suatu hal bersama-sama. Misalnya pekerjaan membersihkan kelas, kita bekerja sama dengan semua teman-teman kita yang ada di kelas. Kemudian menumbuhkan rasa kebersamaan, ya. Kenapa? Karena kalau kita mengerjakan suatu bersama-sama, maka kita memiliki atau merasakan hal yang sama, ingin menyelesaikan pekerjaan tersebut secara bersama-sama, ya. Kemudian mempererat tali persaudaraan, ya, mempererat tali persaudaraan. Kemudian peduli terhadap sesama. Jadi kita membantu seseorang atau bekerja sama karena kita peduli kepada orang tersebut. Alhamdulillah, kita telah mempelajari 3 sikap terpuji terhadap teman atau terhadap orang lain. Yang pertama tadi adalah sikap apa? Ya, sikap sportif atau menghargai orang lain, ya. Kemudian sikap mandiri. Kemudian sikap bekerja sama. Jadi tugasnya Ananda, silahkan Ananda memberikan atau menceritakan contoh sikap tersebut, yaitu 1 sikap sportif, kemudian 2 sikap mandiri, kemudian ketiga sikap bekerja sama. Jadi silahkan Ananda merekam suaranya saat menceritakan tentang contoh sikap tersebut, kemudian mengirimkan ke Ustadz sebagai tugasnya pada pertemuan hari ini, ya. Jadi pada pertemuan yang akan datang kita melanjutkan pada sikap-sikap terpuji yang lainnya, ya. Kita tutup pertemuan pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.